Awalnya keluarga bilang bahwa ada informasi dari saudari Vera kalau Joshua mendapatkan ancaman untuk dibunuh. Jadi kami berkomunikasi dengan Vera untuk minta keterangan cukup detail. Jadi Joshua dilarang naik ke atas menemui Ibu P karena membuat Ibu P sakit. Dan kalau naik ke atas akan dibunuh. Siapa yang melakukan waktu itu? Vera bilang, oh, diancam oleh siapa? Kami tanya, diancam oleh squad. Nah, kita tanya, squad ini siapa? Nah, ujungnya nanti kita tahu bahwa squad itu yang dimaksud adalah Kuat Ma'ruf. Ternyata Kuat Ma'ruf sang supir yang punya cinta terlarang sama Ibu Putri Chandrawati. Ternyata bukan Brigadir J yang ada main sama Ibu Putri, bukan Ferdi Sambo yang ada godain Brigadir J. Ternyata Kuat Ma'ruf sang supir lah penyebab ini semua. Boom! Semua ini teori-teori itu bisa terpatahkan dan ternyata ada teori baru yang sangat menyenangkan gitu. Yaitu supirnya ternyata provokator dan main dengan majikannya sendiri. Ada salah satu statement yang intinya mengatakan begini, bahwa Putri Chandrawati berkali-kali bilang malu dengan kejadian ini karena dia juga takut dengan berbagai persepsi dan stigma di masyarakat, apalagi dia adalah seorang istri pejabat begitu. Ini bagi aku hal yang seperti deja vu, seperti pernyataan dari kuasa hukumnya Putri Chandrawati, Patra, yang juga mengatakan hal senada, dan kita tahu bahwa itu adalah bukan hal yang baru lagi. Fakta baru, Kuat Ma'ruf, asisten rumah tangga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati diketahui sering bersikap garang ke Brigadir J sebelum pembunuhan. Bukan hanya garang, Kuat Ma'ruf juga dituding sosok pria pengecut. Hal itu disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR. Sikap garang dan kelakuan Kuat Ma'ruf saat sekamar dengan Putri Chandrawati terungkap dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di rumah Ferdi Sambo Selasa 30 Agustus. Dalam rekonstruksi, Kuat Ma'ruf tampak membawa pisau untuk mengancam Brigadir J saat berada di Magelang. Ancaman Kuat Ma'ruf dan Om Kuat itu sehari sebelum kejadian pembunuhan. Tak hanya itu, diduga Kuat Ma'ruf menggunakan 2 pisau ketika melakukan pengancaman itu. Dalam rekonstruksi terungkap Kuat Ma'ruf menyerahkan 2 bilah pisau dan handy-talkie kepada saksi yang bernama Prayogi. Prayogi adalah ajudan Ferdi Sambo yang lain. Adegan ini selaras pengakuan Vera Simanjuntak, pacar Brigadir J, yang mengaku mendengar curhatan korban lewat panggilan telepon. Kepada Vera, Brigadir J menyebut istilah squad atau squad lama yang mengancamnya. Sebutan squad yang dimaksud bukanlah squad lama, melainkan Kuat Ma'ruf. Dalam ancamannya, Kuat Ma'ruf melarang Joshua naik ke atas menemui Putri Chandrawati karena membuat Putri sakit. Terkait adanya ancaman Kuat Ma'ruf itu, dibenarkan Kabarskim Komjen Agus Andrianto. Agus menerangkan hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang sudah diperiksa oleh Polri. Lebih lanjut, Agus menyebut pisau tersebut hanya digunakan Kuat untuk mengancam Brigadir J dan tidak sampai dilakukan kontak fisik dengan pisau itu. Pengecut kabur saat mau ditangkap. Di balik sikapnya yang garang, Kuat Ma'ruf ternyata pengecut. Hal ini tampak saat dia akan ditangkap setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Kuat Ma'ruf ternyata sempat mau melarikan diri. Hal ini diungkapkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam RDP bersama Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 24 Agustus. Dalam pemaparannya, Jenderal Listio Sigit membeberkan pengakuan Baradae yang menembak Brigadir J atas perintah Ferdi Sambo. Keterangan dituangkan dalam BAP, kemudian Baradae meminta perlindungan untuk justice collaborator. Setelah itu, polisi mengungkapkan 2 tersangka Brigadir Ricky Rizal dan juga asisten rumah tangga Ferdi Sambo. Berdasarkan keterangan Baradae, Brigadir Ricky kuat akhirnya Ferdi Sambo mengakui perbuatannya. Kuat Ma'ruf di dalam kamar bersama Putri Chandrawati. Di adegan ke-12 dan ke-13 saat rekonstruksi pembunuhan Brigadir J, Putri Chandrawati terlihat tiduran di dalam kamar di rumahnya Magelang, Jawa Tengah. Sekedar informasi, rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J dilakukan mulai dari Magelang hingga ke Jakarta. Meski begitu, rekonstruksi adegan yang di Magelang, yakni sebanyak 16 adegan, dipindahkan ke Jakarta, tepatnya di rumah pribadi Ferdi Sambo. Di adegan ke-12 dan ke-13 terlihat istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, tengah tiduran di kasur, lalu Kuat Ma'ruf duduk di dekat istri Ferdi Sambo itu. Berlanjut ke adegan 14, Putri lalu terlihat menelpon seseorang. Pantauan Tribun Jakarta, Putri tampak mengenakan pakaian serba putih. Sementara Kuat Ma'ruf, Baradae, Ferdi Sambo dan Bribka RR terlihat memakai baju tahanan berwarna oranye. Adegan ke-12 dan ke-13 itu awalnya diduga terkait isu soal hubungan terlarang Putri dan Kuat, seperti isu yang dihembuskan mantan pengacara Baradae, Diolipa Yumara, saat menjadi narasumber di acara TV One. Namun kabar itu terbantahkan dari keterangan Kompolnas Puji Hartanto. Puji menerangkan soal adegan yang memperlihatkan istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, berbaring
di sebuah ranjang ternyata bukan soal dugaan hubungan terlarang. Puji menjelaskan, saat di Magelang Putri sempat terjatuh di lantai dan berteriak. Seorang asisten rumah tangga pun kemudian menghampiri Putri lalu memanggil Kuat Ma'ruf. Saat itu ditemukan bahwa PC terjatuh kemudian teriak, kemudian ditemui oleh pembantu rumah tangga, kemudian pembantu rumah tangga memanggil yang namanya Kuat Ma'ruf. Lanjut Puji menjelaskan setelah Putri berbaring di ranjang, ia kemudian memanggil satu persatu ajudannya. Namun Puji mengatakan tidak mengetahui soal pembicaraan Putri Chandrawati dengan para ajudan serta ART-nya itu, sebab pada saat rekonstruksi hanya memeragakan tindakan saat kejadian saja. Lebih lanjut, Puji mengungkapkan Putri Chandrawati sempat memerintahkan ajudan dan ART untuk kembali ke Jakarta. Sementara itu, sadar dihipnotis Ferdy Sambo, para bawahan menangis kini hanya bisa menyesali perbuatan mereka. Akting Ferdy Sambo berhasil membuat para bawahannya terhipnotis. Diketahui Ferdy Sambo sempat membuat skenario untuk menutupi pembunuhan Nofriansah Yosua Barat. Skenario dugaan pelecehan seksual terhadap Putri dan Sambo baku tembak yang menewaskan Yosua semula dipercaya oleh para anak buahnya di kepolisian. Setelah rekayasa itu terbongkar, kini para bawahan Sambo yang ikut terseret kasus ini hanya bisa menyesal. Demikian yang tergambar dalam sidang Komisi Kode Etik Polri KKEP yang digelar pada Kamis 25 Agustus hingga Jumat 26 Agustus yang berujung pemecatan Ferdy Sambo sebagai personil kepolisian. Hal ini diungkapkan oleh anggota Kompolnas Yusuf Warsim yang turut hadir dalam sidang etik. Dalam sidang etik terungkap, Sambo mempengaruhi para bawahannya agar percaya bahwa istrinya Putri Chandrawati dilecehkan oleh Brigadir J.